Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanul Amalia dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna, baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Yang kedua, barang yang dijual di pasar sangat homogen atau serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Karena barang-barang tersebut sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau mana yang dihasilkan oleh produsen B. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lain. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjualan karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak ada bedanya sama sekali. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pelaku pasar mudah keluar masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang keempat, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Dan yang kelima atau yang terakhir, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Pengambilan harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di dalam pasar, sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar. Peranannya yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Grafik permintaan pasar dan grafik permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, grafik permintaan pasar. Dalam grafik permintaan pasar, fungsi permintaan di sini ditandai D memiliki slope negatif dan fungsi penawaran ditandai dengan S memiliki slope positif. Dalam pasar, pasti terdapat permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk dalam pasar ketika jumlah permintaan dan penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan kurva permintaan ini adalah kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Yang kedua, grafik permintaan perusahaan. Dalam grafik permintaan perusahaan ini, kurva harga berbentuk horizontal.
Karena di pasar persaingan sempurna, seorang produsen bertindak sebagai penentu harga, sehingga berapapun jumlah permintaan oleh konsumen, harga yang dihadapi oleh produsen itu sama, sehingga kurva perusahaan berbentuk lurus horizontal. Grafik perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, kondisi break-even point atau memperoleh laba normal, di mana P sama dengan AC. Dalam grafik ini, kurva AC adalah kurva biaya rata-rata total yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengeluarkan satu unit produk tertentu dan akan berpotongan dengan MC pada saat titik terendahnya. Dalam kondisi ini, maka penerimaan output yang didapatkan oleh seorang produsen sebesar 0AC1 dan titik perpotongan MCAC dengan Q1, sehingga kotak yang terbentuk adalah penerimaan seorang produsen ketika menjual barang sebesar 0Q1 dan biaya yang dikeluarkan produsen tersebut adalah sama besarnya dengan penerimaan yang didapatkan. Grafik perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, kondisi untung atau memperoleh laba di atas normal, di mana P lebih besar dari AC. Ketika produsen memproduksi sebesar 0Q1, maka di pasar persaingan sempurna, seorang produsen akan mendapatkan penerimaannya sebesar gambar kotak yang terbentuk dalam grafik 0Q1 ke atas kurva berwarna hijau. Biaya yang dikeluarkan itu sebesar 0 ke Q1, kemudian dari Q1 ke fungsi biaya rata-rata dan ke AC1, sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar AC1 dikalikan dengan 0 Q1. Sehingga dalam grafik ini, daerah yang diarsir adalah keuntungannya. Grafik perusahaan dalam pasar persaingan sempurna kondisi rugi, di mana P kurang dari AC. Di sini, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang lebih banyak dibanding penerimaannya. Dalam grafik, harga yang berlaku dalam pasar persaingan sempurna adalah P1. Kemudian, jumlah barang yang dijual sebesar 0Q1, maka penerimaannya sebesar P1Q1. Produsen akan mengeluarkan biaya sebesar AC1 dikalikan dengan 0Q1, lebih besar dari penerimaannya, sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.